Halo guys, welcome back to my video. Sekarang saya mau belajar Android. Jadi saya mau mengenali dulu fungsi-fungsi yang ada di Android, kode-kode yang digunakan itu kode apa saja. Seperti yang kita ketahui, Android merupakan pemrograman di mobile yang cukup populer di zaman sekarang ini. Jadi saya sarankan Anda harus mempelajari Android ini. Untuk belajar Android, Anda bisa menggunakan Android Studio atau Eclipse. Namun saya rekomendasikan Anda menggunakan Android Studio karena dari Google sendiri merekomendasikan Android Studio ini. Anda bisa download di situs resminya. Untuk mendapatkan Android Studio ini gratis. Nah, kita jalankan Android Studio-nya. Di tutorial ini kita akan belajar membuat button yang sederhana, kemudian input teks, lalu menampilkan pesan. Jadi kita belum masuk ke bagian yang export, jadi baru saja belajar mengenali Android seperti apa strukturnya, karena di Android ini menggunakan bahasa Java. Untuk bahasa otaknya itu Java, kemudian untuk tampilannya dia itu ada pakai XML. Nah, kita buat project baru. Setelah tadi pilih start new project, lalu tampil seperti ini. Kemudian kita masukkan nama aplikasinya. Contoh misalnya belajar Android part 1. Lalu company domainnya, nah seperti ini. Setelah selesai, Anda pilih next. Kemudian di sini select the form factor. Ini adalah rekomendasi minimum SDK-nya. Anda mau main di mana? Di sini banyak sekali Android 1.0 sampai Android Marshmallow. Jadi Anda pilih. Nantinya aplikasi ini bisa digunakan di Android berapa paling minimum. Jadi kita pilih Android 4.0. Lalu bagian sini tidak usah dicentang, kita hanya pilih tone dan tablet. Setelah selesai, pilih next. Oh ya, sebelumnya sesuaikan juga dengan API-nya yang ada di Android yang berada di Oke, setelah itu next. Lalu di sini activity-nya. Nah, activity ini seperti layout atau from. Kalau di desktop itu from, kalau di website itu page-nya, halaman. Jadi kita bisa pilih menu halaman defaultnya. Pada bagian awal ini ada blank, ada kosong, ada full screen, Google Light Mode, Google Map, login. Ini ada detail flow atau master flow. Kemudian navigation, drawer, scrolling, setting, tab. Nah, untuk yang sekarang ini kita bisa pilih navigation drawer activity. Jadi akan terlihat seperti tampilan yang bagus yang udah dibuat dari Android Studio. Kemudian nama activity-nya terserah, bebas untuk nanti memudahkan. Kita ambil aja namanya main activity, kemudian finish. Nah, ini dia yang saya bilang, Android ini membutuhkan spek yang tinggi karena dia banyak membuild script. Jadi saya sarankan Anda menggunakan spek komputer yang paling tidak menengah ke atas agar nantinya saat membuat program di Android lancar, tidak ada kendala. Nah, tunggu saja sebentar, maka Android Studio akan otomatis membuatkan semua persiapannya. Dia membuat layout, kemudian membuat activity-nya. Inilah dia tampilannya Android Studio. Nah, ini dia tampilan awal. Jadi di sini tampilan awalnya itu Hello World. Layout utamanya itu nanti jika dijalankan akan tampil Hello World di sini. Kemudian kita perhatikan di sini foldernya. Di sini ada folder res ini punya resource.
Kemudian ada folder drawable, biasanya untuk memasukkan gambar, background atau icon atau tidak masukkan background, gambar-gambar. Kemudian ada layout, di sini untuk masukkan layout. Jadi layoutnya dalam Android ini ada di folder layout. Nah, bisa kita lihat sini. Kemudian ada folder map ini untuk icon Androidnya. Jadi nanti Android ikonnya bisa diletakkan di sini. Kemudian ada value ini seperti sebuah penyimpanan string ya. Ada penyimpanan string, kemudian warna di sini bisa disimpan. Kemudian itu kita di bagian resource-nya, di bagian Java ini adalah kode Java-nya main activity 1. Nah, ini bisa dilihat ini bagian Java yang tadi bagian layout-nya. Nah, kemudian bagian manifest ini adalah settingan awal, yaitu nama aplikasinya, kemudian nanti di sini memasukkan izin penggunaan internet, izin penggunaan WiFi dan sebagainya dimasukkan di manifest. Kemudian activity-nya juga dimasukkan di sini, ikonnya, lalu labelnya, temanya, dan lain-lain. Jadi di manifest ini seperti settingan awal. Jadi ada 2 folder, manifest Java, ada 3 manifest Java dan resource. Nah, di bagian Java ini adalah sintaks Java-nya, dimana yang akan dipanggil itu yang pertama adalah main activity berdasarkan dari manifest. Nah, ini activity-nya di setting main activity, berarti yang dipanggil main activity yang pertama. Nah, di dalam main activity dipanggil layout activity main. Jadi yang akan tampil layoutnya seperti ini. Nah, ini dia layoutnya. Jadi urutannya dari manifest memanggil di sini activity apa yang disetting di awal, kemudian di activity tersebut memanggil layout apa di sini, activity main. Nah, kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, untuk menjalankannya Anda bisa pilih di bagian sini run activity, kemudian pilih cancel saja. Kita akan menggunakan Dailymotion, maksudnya kita akan menggunakan emulator Dailymotion. Sebenarnya dari bawaan Android Studio itu ada namun sangat lama dan lambat. Kita bisa gunakan Dailymotion, dia gratis, bisa di-download di websitenya ketika di Dailymotion. Jadi kita bisa pakai ini emulatornya, lalu Anda bisa tambahkan. Ini sebelumnya masih kosong, jadi Anda harus menambahkan HP-nya, handphone-nya, tipe seperti apa yang ingin Anda tambahkan, lalu install, next. Setelah selesai semua, maka kita jalankan start. Memang agak ribet di Android ini, tidak seperti di website yang hanya membutuhkan editor kemudian SAMPP, kita bisa langsung belajar. Kalau di Android kita membutuhkan emulatornya juga. Oke, sambil menunggu Dailymotion-nya, kita bisa lihat di bagian kiri sini ada toolbar palette, yang ini bisa digunakan untuk masukkan di bagian layout sini. Nah, ini bisa lihat ada radio button, ada checkbox, ada button, ada image button, ada progress bar, ada image view, dan lain-lain. Ini bisa langsung ditarik, drag drop. Nah, ini dia Dailymotion yang sudah jalan. Kita akan coba tes aplikasinya ini, tampilannya seperti apa. Kita build dulu. Oh ya, di bagian Android ini ada namanya Gradle script. Saya juga kurang tahu fungsinya apa, yang pasti dia selalu membuild Gradle ini, kode yang di sini apa saja yang dibutuhkan, mengcompile seperti pack atau library bisa dimasukkan di bagian sini.
jika nanti Anda membutuhkan library tambahan seperti Poly atau yang lainnya, Anda bisa masukkan di dependencies. Setelah selesai kita running. Nah, di bagian sini kita lihat Dailymotion aktif di sini dengan perangkat Sony Xperia Z. Lalu kita OK. Kita tunggu sebentar. Kita akan lihat aplikasi kita yang pertama yang masih kosong, yang masih maksudnya bukan kosong, yang masih tampilannya bawaan dari Android. Nah, di sini bisa dilihat cukup lama. Nah ini dia tampilannya. Apa yang tadi kita masukkan di bagian sini. Nah, ini dia tampilannya. Inilah dia aplikasi kita yang pertama di Android. Di bagian sini ada menu slide sebelah kiri, kita bisa geser ke kanan. Terus kita juga bisa memutarnya. Nah, bagaimana jika kita membuat button ini berfungsi? Kita akan contoh. Saya akan berikan contohnya. Ini saya akan menghilangkan ini display. Maaf sebentar, saya akan menghilangkan kata yang di sini. Oke, kita kembali lagi. Oke, ini tadi dia tampilannya. Di sini Android yang di sini kita menggunakan versi, kita lihat dulu versi Androidnya. Jelly Bean, jadi masih menggunakan Jelly Bean. Oke, itulah tadi dia tampilan aplikasi kita. Jadi saat kita merunning aplikasi, maka yang akan tampil itu akan otomatis terinstall seperti ini. Oke, kita akan coba untuk memberikan, kita akan coba membuat input username dan input password. Kita akan coba. Nah, kita kembali lagi ke bagian Android Studio-nya. Oh ya, saya tadi lupa memberitahu bahwa di Android Studio ada namanya Logcat. Jadi Logcat ini semacam log semua catatan-catatan program Android-nya, Java-nya, baik yang error maupun yang sedang berjalan, itu semua tercatat di sini. Logcat. Jadi ini sangat penting untuk dilihat. Jika ada error, maka kita bisa lihat di Logcat. Nah, di sini kita bisa putar HP-nya, terus bisa ganti HP-nya dengan HP yang lain. Di sini ada pilihannya. Cuma rata-rata pilihannya adalah Google Nexus, tidak ada Xiaomi atau yang lain. Karena memang Android ini punyanya Google, jadi karena Nexus itu adalah buatan Google, maka Google Nexus lain dimasukkan. Ya, kita pilih Nexus saja 6P. Kemudian saya hapus ini semua, kita akan buat baru. Kita akan coba pertama kali. Kita hapus. Di bagian sini kita bisa lihat tampilan di sini. Nah, ini. Nah, kita masuk ke desain. Pertama kita ambil bagian text fill di sini. Kita ambil plain text. Lalu ini tarik di sini. Lalu password bagian bawah. Lalu sebuah button di sini. Lalu satu lagi button di sini. Nah, kita bisa beri ID di masing-masing
komponen. Saya ambil contoh txt user, kemudian ini txt password. Lalu di sini kita beri nilai login, kemudian di sini ID button login. Lalu di sini kita pilih clear dan button clear. Nah, ini setelah selesai kita masuk ke text. Nah, di sini jika Anda ingin merubah kode-kodenya itu masuk di bagian teks, bagian XML-nya. Bisa dilihat sini, ini bagian kode edit text yang pertama. Dan ini yang kedua. Ini button yang login. Lalu ini button clear. Nah, kita bisa tambahkan di sini Android ini. Bisa dilihat teman-teman, market Android .2. Oh tidak saudara, hint kemudian username, lalu enter Android .2 alignment center. Nah, lalu kita copy ke bagian bawah sini. Lalu kita lihat hasilnya, desainnya seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke codingnya, Java-nya, masuk ke main activity-nya di bagian sini. Nah, perlu diperhatikan di sini ada banyak sekali kode-kode, ada on create, on backpress, on create option menu, dan lain-lain. Di sini kita harus membuat kode-kode yang mau dimasukkan saat pertama kali activity dijalankan itu di bagian on create. Jadi di on create bundle save instance ini, di sini dimasukkan kodenya. Nah, di bagian atas ini ada kelas main activity-nya dengan extend app config, lalu override. Oke, langsung saja kita masukkan. Kita harus membuat variabel button di Java. Jadi kalau di Java itu harus dimasukkan variabel komponen itu sendiri. Contohnya button, lalu beri namanya button login, kemudian button clear, lalu edit text-nya, txt username dan txt password. Nah, setelah ini kita masuk ke bagian sini di bawah layout activity mainnya, kita enter, lalu kita buat txt username-nya, kemudian sama dengan, lalu edit text, lalu find, kita find ID-nya dulu, lalu r.id, kemudian txt username, kemudian titik koma, lalu berikutnya sama password, find. Nah, setelah selesai, kemudian untuk buttonnya buka kurung button, lalu sama find view by ID, lalu button login, kemudian button clear. Nah, perlu diingat, setiap kali memasukkan sebuah button dalam kode kita harus membuat dulu variabelnya menggunakan kelas button. Di sini ada edit text. Memang agak repot, namun sepertinya standar dari Java-nya harus seperti ini. Jika kita menggunakan VB.NET atau C#.NET,
tidak perlu membuat nama-nama seperti ini. Kemudian setelah selesai, kita bisa membuat aksi atau perintah di saat button ini diklik, button login diklik, maka dia akan mengecek username dan password. Maka kodenya seperti ini. Saya akan besarkan terlebih dahulu ke mode presentasi. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan untuk membuat button login ini memeriksa nilai yang ada di teks username. Caranya yaitu button login, salah, button login, kemudian titik set on external ini. Nah, seperti ini. Nah, maka dia akan membuat kode otomatis. Kemudian if text username get text sama kosong, nah seperti ini. Jika username-nya kosong, Anda bisa menulis ke sintaksnya, maka kita akan berikan pesan toas. Nah, di Android untuk memberikan pesan itu pakai toas titik make text, kemudian activity-nya this, lalu di sini pesannya, kemudian panjangnya, yang pendek atau yang panjang, ambil panjang saja. Kita beri pesan username is empty, kemudian kita set fokus di username-nya, kemudian return. Setelah selesai, kita ambil yang password sama get text to string, lalu jika kosong maka kita beri pesan password is empty. Setelah selesai, kita request fokus, kemudian kita coba bandingkan, kita coba beri kondisi jika text username get text string sama dengan admin and text password get text to string sama dengan 12345, maka seperti ini. Kita akan beri pesan welcome plus text username get text to string. Jika tidak, maka pesannya username or password is wrong. Nah, inilah dia caranya. Kemudian di bagian button clear kita bisa beri perintah untuk menghapus. Button clear, set on click external, kemudian enter, lalu text username, set text entity txt password, set text entity txt username, request fokus. Nah, seperti ini. Untuk membuat
teks kita menggunakan set teks, lalu isinya string yang akan kita set. Kemudian untuk mengambil teks menggunakan get text. Setelah selesai kita coba running. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Jika kita tekan tombol login, maka akan keluar pesan username or password is wrong. Oh, sorry, salah. Ini ternyata get text. Seperti ini. Maaf tadi ada kesalahan. Jadi untuk mengecek apakah text username itu kosong atau tidak, bisa menggunakan coding seperti ini: get text, kemudian string, lalu trim untuk menghilangkan spasi di depan, lalu match ini membandingkan cocok atau tidak. Nah, ini nilainya kita ambil kosong. Jika kosong maka username kosong. Kemudian berikutnya sama match seperti ini. Nah, kemudian selesai. Kita akan coba jalankan. Kita isi dulu dari bisa dilihat username is empty. Ini kalau kita spasi username is empty. Kemudian kalau kita ini password is empty. Jika kita tekan login, username dan password is wrong. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini masih ada kesalahan. Kita trim, kemudian match, lalu admin, kemudian sini dihapus. Trim, match, kita coba running lagi. Kita isi admin yang 1, 2, 3, 4, 5, lalu welcome admin, login berhasil. Jika passwordnya salah, maka username dan password is wrong. Lalu jika kita ingin menghapus clear, maka dia akan hilang, terhapus sendiri. Nah, seperti itulah jadi caranya. Kemudian bagaimana jika kita ingin membuat aktiviti baru? Jadi jika username dan password itu berhasil benar, maka akan tampil aktiviti baru. Kita harus tambahkan di sini di Java-nya, Java class, home, kemudian kita masukkan kode extend app keempat activity. Lalu bagian layout kita buat layout baru, home, xm home. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan class text welcome
kemudian coba bangun di sini kita ganti menjadi relative layout. Ini kita buat untuk logout. Kemudian kita membuat concrete-nya dulu. Concrete kita copy saja. Lalu kurung, kita setting activity-nya tadi namanya home. Nah, kemudian jangan lupa di bagian manifest kita harus tambahkan di sini activity baru Java-nya, kemudian home, lalu buka kurung activity. Nah, seperti ini. Setelah selesai, kita masukkan activity home-nya, kemudian kembali ke main activity, bagian di sini, kemudian welcome, kita buat kemudian kita buat untuk menampilkan aktivitinya. Jadi logikanya layoutnya akan tampil setelah kita memanggil aktivitinya. Jadi aktivitinya dipanggil, kemudian aktivitinya memanggil layoutnya. Jadi kita harus panggil activity home untuk dapat memanggil layout home. Jadi contohnya intent, kemudian get application context, home, kemudian class, lalu start, i. Nah, seperti ini kodenya. Kita buat objektif, kemudian get application context, koma, activity-nya namanya, lalu kita start. Nah, kita langsung coba. Apakah berhasil? Kita masukkan username admin, lalu passwordnya sampai buat. Nah, maka activity yang baru atau layout yang baru yang di sini akan tampil welcome. Nah, lalu kita akan buat fungsi logoutnya agar kembali ke activity sebelumnya. Nah, di sini kita beri nama
ID-nya button logout. Lalu kita masuk ke activity home-nya. Lalu seperti di awal tadi, buat button, lalu namanya, kemudian button logout, lalu sama dengan button find, lalu logout, lalu button logout set on, lalu mimpi. Kemudian kita kembali ke activity sebelumnya, intent, new intent, get application context, kemudian my activity class, lalu start. Nah, maka dia akan kembali ke titik awal. Kita akan coba. Kemudian apabila passwordnya salah, maka dia tidak akan menampilkan activity yang tersebut. Lalu jika ingin mengubah judul, di sini ada string, kita bisa lihat di manifest, kemudian di bagian application, lalu Android label, dia mengarahkan ke string, lalu app name, kita akan cari di string sini, lalu kemudian di app name-nya, nah di bagian sini kita ganti tutorial Android by misalkan seperti ini. Nah kemudian kita close. Kemudian kita beri warna di bagian color. Di sini kita bisa ganti, ubah warnanya menjadi warna biru. Because I love this color. Kemudian di sini warna biru. Lalu kita bisa ganti ini. Nah untuk ganti gambar di sini, kita siapkan gambarnya terlebih dahulu. Saya ambil contoh gambarnya yaitu gambar ini, coretan dulu, lalu copy. Ke bagian sini kita bisa masukkan image view-nya, lalu kita atur Android drawable background drawable DG. Nah seperti ini. Kemudian di bagian utama kita tambahkan juga gambar di sini, lalu Android background drawable DG. Nah, setelah selesai kita coba running. Nah bisa dilihat gambarnya berhasil dimasukkan. Ya cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan dapat berguna. Kesimpulan dari tutorial ini yaitu pertama ada activity itu berisi kode Java, kemudian untuk
set on listener. Kemudian untuk mengambil teks kita bisa menggunakan teks. Untuk memasukkan teks kita bisa menggunakan set text. Lalu untuk membuat activity baru atau memanggil activity kita bisa menggunakan intent, new intent, get application context, lalu activity-nya, lalu start. Kemudian di bagian layout-nya, di bagian XML-nya, kita tinggal masukkan atau drag dari bagian properti begitu toolbar atau toolbox. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.